Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Badan Narkotika Nasional BNN Karangasem terus bergerak ke desa-desa dan kantor pemerintahan untuk mendeteksi penggunaan narkoba. Warga perumahan Padang Galeria 2 Padang Sumbu Tengah, Denpasar Barat heboh dengan munculnya kepulan asap dan air mendidih di selokan sekitar rumah warga. Ratusan atlet fin swimming ambil bagian pada lomba open water fin swimming atau nomor laut di Pantai Muaya Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Menjelang akhir tahun anggaran 2025, sebagian proyek pembangunan fisik di Bangli belum selesai. Hal tersebut terungkap ketika Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedanarta, sidak ke sejumlah lokasi proyek strategis. Bupati menemukan ada 9 proyek yang belum rampung, masih dalam tahap pengerjaan. Mulai dari proyek rekonstruksi jalan hingga gedung pelayanan publik. Bupati meminta rekanan mempercepat penyelesaian dengan menambah alat maupun tenaga, sehingga proyek selesai tepat waktu sesuai kontrak. Bupati memperingatkan jika rekanan tidak menuntaskan proyek strategis sesuai kontrak, maka pemerintah akan menjatuhkan sanksi denda. Karena semangat jengah membangun Bangli ini jangan semuanya nunggu di akhir. Jangan. Kalau memang ada waktu sekarang, kerjakan dengan lebih giat lagi. Akan merembet kepada denda segala macam. Jadi kita tidak mau sebenarnya kawan-kawan ataupun rekanan ini kena denda. Kita juga tidak nyaman, tetapi bahwa gimana caranya, ya mumpung ada waktu ini yang harus dikejar sebenarnya. Kesembilan proyek tersebut diantaranya rekonstruksi jalan Demulih ke Sale di Kecamatan Susut, perbaikan jalan dan bangunan pelengkap di ruas Jalan Selati, dan beberapa proyek lainnya. Proyek tersebut dibiayai berbagai sumber, antara lain dari pendapatan daerah, badan layanan umum daerah, dana alokasi khusus, dan bantuan keuangan khusus. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Hari Raya Galungan sudah usai dan warga sudah kembali sibuk beraktivitas seperti biasa. Termasuk petugas pengangkut sampah di sejumlah tempat pembuangan akhir atau TPA di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana. Hari Raya Galungan menyisakan sampah yang tidak sedikit. Normalnya petugas hanya mengangkut 2 kontainer sampah per TPA. Namun setelah Hari Raya Galungan, volume sampah naik mencapai 4 kontainer sampah bekas sesajen. Untuk mencegah penumpukan, Dinas Lingkungan Hidup menambah armada dan personel kebersihan serta menjalankan tambahan 2 hingga 3 rute pengangkutan di setiap lokasi. Memang ada peningkatan untuk perayaan Hari Raya Galungan November 2025 ini. Jadi sampah yang masuk rata-rata harian itu 50 ton ke TPA, dan pada pasca Galungan tahun ini, bulan November 2025, peningkatannya menjadi 60 lebih ton sampah yang masuk yang kita hitung di hari Kamis saja. Jadi peningkatannya sekitar 20% lebih dari rata-rata harian sampah yang masuk ke TPA. Dinas Lingkungan Hidup Jembrana berharap meningkatnya volume sampah pasca Hari Raya dapat ditangani dengan cepat, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Saat ini masih banyak warga berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. Salah satu penyebabnya, harga rumah terus naik dibanding penghasilan mereka. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait berencana membangun rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Denpasar. Ia melirik kawasan Renon Denpasar. Ia menyampaikan keinginannya saat meninjau rumah susun atau rusun bagi aparatur sipil negara ASN Kementerian Keuangan di Renon Denpasar pada Senin lalu. Rencana tersebut muncul ketika ia melihat lahan kosong di samping rumah susun ASN Kementerian Keuangan.
Marwarar meminta jajarannya mengajukan proposal ke Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, dan menyiapkan skema dan kriteria warga yang berhak menghuni rusun tersebut. Jangan digunakan dulu baru diusulkan. Usulkan dulu. Saya pikir kita sudah punya komitmen yang jelas. Kita punya anggaran buat rumah susun. Nanti saya usulkan dalam diskusikan. Kalau saya melihat di sini bagus, lahannya sudah ada. Ini daerah yang super padat. Cari nanti yang penghuninya misalnya MBR, tapi yang kerja dekat sini. Supaya apa? Supaya nggak usah pakai mobil, pakai motor, jalan aja. Jadi untuk menghindari kemacetan, salah satunya adalah juga konsepnya membuat mereka tinggal dekat dengan pekerjaan. Jadi rumah dan tempat pekerjaan itu dekat. Itu yang kita harus mulai lakukan supaya menghindari kemacetan, polusi, dan ekonomi biaya tinggi. Jadi mari kita mulai berpikir komprehensif. Aspek budayanya ada, aspek kemanusiaannya ada, keberpihakan kepada rakyat kecil ada, kemudian mengatasi kemacetan dan polusi juga ada. Jadi kita mari berkolaborasi ya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah perumahan. Menteri juga sempat berdialog dengan penghuni untuk mengetahui keluhan mereka selama menempati rusun tersebut. Rusun Kementerian Keuangan tersebut terdiri dari 2 bangunan tower seluas 3.600 meter persegi dengan kapasitas 120 unit. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.